Oke. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga bisa dipertemukan melalui Zoom dalam satu kegiatan yang sangat penting, yakni diskusi 5 jurnal pembelajaran berbasis IT. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan bagi manusia, uswatul hasanah, rahmatan lil alamin. Yang terhormat Bapak Al-Ustaz Dr. Usman Nur MAG, yang saya hormati teman-teman pasca sarjana yang sempat hadir pada siang hari ini. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, perkenalkan nama saya Muhammad Asri. Insyaallah akan memaparkan 5 jurnal pembelajaran berbasis IT. Adapun jurnal pertama, yakni analisis keterlaksanaan program perkuliahan micro teaching berbasis lesson study di program studi pendidikan sejarah. Sebagaimana yang kita ketahui, perkuliahan micro teaching di program studi pendidikan sejarah mengintegrasikan kegiatan lesson study. Hal ini dimaksudkan agar perkuliahan menjadi lebih baik dikarenakan dapat memperdayakan seluruh mahasiswa, praktik dan pembelajaran dapat lebih terbuka, sehingga masukan untuk perbaikan dapat diberikan. Melihat pentingnya evaluasi yang sifatnya menyeluruh dan selama ini belum dilakukan dan sampai dituliskan hasil dari analisisnya, maka diperlukan analisis secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan perkuliahan mikro teaching berbasis lesson study. Dan guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pelaksanaan pembelajaran micro teaching yang dilaksanakan pada program studi pendidikan sejarah dilaksanakan dengan mengintegrasikan program lesson study di mana mahasiswa dilatih untuk merancang proses pembelajaran dengan tema sejauh mengikuti langkah-langkah pembelajaran lesson study yaitu plan, do, dan see. Lanjut pada jurnal kedua, yakni pengaruh penggunaan media timeline terhadap kemampuan berpikir kronologis pembelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Metro. Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Berpikir kronologis merupakan proses pemahaman mengenai suatu peristiwa yang tersusun secara sistematis, berdasarkan urutan waktu dan konsep yang sistematis dalam kemampuan berpikir secara kronologis, sesuai dengan terjadinya suatu peristiwa sejarah dalam setiap proses pembelajaran. Media yang dapat digunakan adalah media timeline yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir secara kronologis berdasarkan runtutan terjadinya peristiwa. Untuk itu, siswa harus menguasai bidang keilmuan sejarah, baik berupa konsep, untuk kemudian mengambil intisari dan membangkitkan motivasi dan minat siswa. Media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Manfaat media pembelajaran ini membawa rasa senang terhadap mata pelajaran sejarah dan rasa ingin tahu yang lebih tinggi,
membantu memantapkan pelajaran dan pengetahuan pada siswa. Media timeline merupakan media yang cocok untuk menumbuhkan cara berpikir dan ketertarikan menumbuhkan ide-ide siswa untuk lebih antusias dalam memahami sebuah peristiwa sejarah. Lanjut pada jurnal ketiga, yakni plus minus pembelajaran sejarah jarak jauh media e-learning di SMA. Setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan pelajaran sejarah dianggap membosankan. Faktor tersebut antara lain, yang pertama, kurikulum yang digunakan saat ini yang menempatkan sejarah sebagai pelajaran yang sebagian besar didominasi oleh kegiatan yang berpusat pada menghafal dan mengingat nama tokoh, peristiwa, dan tahun kejadian. Mengenai keterkaitan antara peristiwa yang satu dan lainnya serta perubahan-perubahan dalam peristiwa dan fakta sejarah. Yang kedua, para yang dimiliki oleh tenaga pendidik lebih dominan dalam pembelajaran sejarah. Tugas seorang pendidik yang seharusnya menjadi pengemban dari sebuah pembelajaran kurang diposisikan sebagaimana mestinya. Peserta didik sulit mengembangkan pemaknaan terhadap pembelajaran sejarah sendiri. Hal tersebut sering terjadi karena kurangnya fasilitas yang diberikan, sehingga guru menjadi pemain tunggal dalam pembelajaran sejarah. Kemajuan zaman menuntut adanya kemajuan di bidang pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia mulai menerapkan kemajuan di beberapa pelajaran. Media yang digunakan sebagai penunjang proses berlangsungnya pembelajaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam indikator kesuksesan proses belajar mengajar tersebut. Sebab dengan adanya media pembelajaran dapat memberikan rangsangan yang berbeda-beda bagi para siswa sehingga proses pembelajaran bersifat monoton. Media pembelajaran yang kami fokuskan dalam artikel ini adalah e-learning, yang merupakan sebuah media berbasis teknologi yang digunakan untuk mendukung usaha-usaha pengembangan pembelajaran dengan kolaborasi kemajuan tim. Lanjut pada jurnal keempat, yakni konstruksi pembelajaran sejarah melalui problematic learning. Pembelajaran sejarah yang berlangsung saat ini tidak pernah lepas dari anggapan membosankan dan kurang memiliki manfaat bagi siswa. Hal ini tersebut terjadi karena pembelajaran yang berlangsung masih bersifat konvensional serta tidak dikaitkan dengan permasalahan kontemporer. Sehingga mata pelajaran sejarah cenderung mendapat tempat terakhir yang diminati oleh siswa khususnya di SMA. Pembelajaran sejarah hendaknya mampu memberikan perubahan baik segi kognitif, efektif maupun psikomotorik pada siswa. Namun pada kenyataannya, pembelajaran sejarah yang berlangsung saat ini masih pada tahap menghafal peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Pembelajaran belum sampai pada tahap penerapan nilai-nilai sejarah terhadap masa kontemporer di lingkungan sosial siswa. Sedangkan yang seharusnya adalah sejarah dapat menjadi suatu pengetahuan bagi siswa untuk bertindak, bersikap, serta mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dalam memahami pengetahuan sejarah yang dikaitkan dengan persoalan kontemporer. Yang terakhir, jurnal 5. Pengaruh media pembelajaran audiovisual berbasis Windows Movie Maker terhadap kemampuan menganalisis sejarah siswa kelas 10 IPA semester genap di SMA Muhammadiyah 1 Metro tahun pelajaran 2016-2017. Kemampuan menganalisis sejarah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir siswa dalam dunia pendidikan. Dalam usaha meningkatkan kemampuan menganalisis dapat melalui lembaga pendidikan. Kemampuan menganalisis merupakan kemampuan yang sangat penting yang harus dimiliki setiap siswa. Agar siswa dapat memiliki kemampuan menganalisis, siswa harus dapat mengingat, memahami, dan menerapkan suatu materi pembelajaran. Maka dengan hal tersebut, siswa akan lebih mudah untuk memiliki kemampuan menganalisis dan meningkatkan kemampuan tersebut. Media pembelajaran adalah sebagai perangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta didik.
Salah satu media pembelajaran yang sesuai yaitu adalah media yang dapat membuat siswa tertarik, aktif, dan lebih berminat terhadap pembelajaran sejarah, sehingga dapat membuat siswa termotivasi untuk belajar sejarah adalah media audio visual berbasis Windows Movie Maker. Itulah tadi 5 jurnal yang dapat saya paparkan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat, dan berkahnya kita dapat mengikuti kegiatan presentasi online. Kemudian salawat kita berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat, kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kesempatannya dapat hadir dalam kegiatan presentasi online ini. Saya Mutmainah Sukriyadi akan mempresentasikan 5 jurnal. Yang pertama yaitu Pak, tampilin dong Pak Ibrahim yang tadi saya kirim di grup. Mungkin bisa diulang rekamannya. Ya, diulangi dulu. Tunggu dulu. Nungguin Pak Ibrahim tampilin. Iya. Nanti. Tunggu dulu. Salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, nikmatnya, dan kita dapat mengikuti kegiatan presentasi online pada hari ini. Salawat berbingkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat, kita bakal mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, saya Mutmainah Sukaryadi akan mempresentasikan 5 jurnal yang telah saya resensikan. Jurnal pertama yaitu Integrasi Pembelajaran Active Learning dan Internet Based Learning dalam meningkatkan keaktifan dan kreativitas belajar. Pembelajaran merupakan proses interaksi baik antara pendidik dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan lingkungannya yang dapat merangsang peserta didik dalam belajar. Melalui proses interaksi, kemampuan peserta didik akan berkembang baik secara mental maupun intelektualnya. Kemudian, model pembelajaran di pendidikan tinggi masih cenderung dominan menggunakan strategi pembelajaran exposition atau expository. Dalam strategi pembelajaran, bahan pembelajaran disajikan kepada peserta didik dan peserta didik dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Akibatnya, mahasiswa menjadi cukup pasif, tidak ada inisiatif untuk berpartisipasi dalam proses perkuliahan karena kurang adanya kondisi yang memungkinkan mahasiswa membangun sendiri pengetahuannya. Keberanian mahasiswa
untuk bertanya, mengajukan pendapat, berdiskusi, sepertinya telah terpasung oleh tradisi dosen yang mendominasi perkuliahan. Pada jurnal ini, mereka meneliti di Sains Ponorogo, yaitu program studi PGMI, di mana misi dari program studi PGMI yaitu yang pertama, melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dalam bidang keguruan dan pendidikan tingkat MI atau SD secara profesional. Mengembangkan ilmu kependidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran di MI atau SD secara profesional. Dan yang ketiga, menciptakan iklim akademik yang islami. Dengan e-learning, peserta didik tidak perlu duduk dengan manis di ruang kelas untuk menyimak setiap ucapan dari seorang guru secara langsung. E-learning juga mempersingkat jadwal target waktu pembelajaran dan tentu saja menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program studi atau program pendidikan. Oleh karena itu, guna mempersiapkan calon S1 PGMI yang profesional, dosen harus mengembangkan kreativitas yang ada dalam diri mahasiswa dengan penerapan model pembelajaran yang sesuai. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk memotret integrasi pembelajaran active learning dan internet basic learning pada pembelajaran dalam meningkatkan keaktifan dan kreativitas mahasiswa prodi PGMI di Sains Ponorogo. Kelebihan dari jurnal ini yaitu mampu memberikan informasi terkait bagaimana meningkatkan integrasi pembelajaran active learning dan internet basic learning pada mahasiswa PGMI di Sains Ponorogo. Selain itu, dengan jurnal ini bisa menjadi bahan pengembangan dan kekurangan dan kelebihan mereka dalam pembelajaran sehingga dapat diperbaiki dari mahasiswa dan dosennya. Kemudian kekurangannya yaitu menurut saya kita tidak mengetahui objek penelitiannya di awal. Jadi kita masih bingung itu membahas tentang apa. Sehingga menimbulkan pertanyaan apa objek penelitian yang sebenarnya. Kemudian ternyata setelah kita membaca, baru kita mengetahui dia meneliti mahasiswa prodi PGMI. Kemudian jurnal kedua yaitu kompetensi guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 5 Unggulan Parepare. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, harus dipenuhi sepanjang hayat hidup manusia. Merupakan urgensi yang harus mendapat perhatian dalam menguatkan identitas nasionalisme sebagai bangsa yang bermartabat. Salah satu sekolah menengah atas yang sangat diminati dan menjadi favorit para orang tua adalah SMA Negeri 5 Unggulan Parepare. Karena sekolah itu memadukan pembelajaran akademik dan agama, sehingga peserta didik memiliki intelektualitas yang bernuansa nilai-nilai Islami. Sekolah ini juga merupakan sistem boarding school yang memungkinkan peserta didik memanfaatkan waktu secara maksimal untuk belajar tambahan pengetahuan agama secara maksimal. Guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 5 Unggulan Parepare tentu memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam memberikan pemahaman dan pengalaman beragama peserta didik. Begitu besarnya peran guru PAI, maka harus didukung dengan kompetensi yang dimana betul-betul sebagai guru PAI yang kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, kompetensi profesional, maupun kompetensi kepemimpinan. Kemudian kegiatan guru PAI dalam proses pembelajarannya yang pertama
mengelola, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran dengan serius atau bersungguh-sungguh. Yang ketiga, memberikan stimulan pada peserta didik untuk mengembangkan materi pembelajaran yang diberikan. Yang keempat, menyampaikan tema utama pembelajaran secara rinci. Yang kelima, menggali kreativitas dan inovasi siswa dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang keenam, memberikan gambaran artikulasi materi pembelajaran dengan materi-materi lainnya. Yang ketujuh, melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan kedelapan, memberikan evaluasi terhadap keberhasilan siswa menyerap pembelajaran. Jurnal ini berisikan informasi mengenai bagaimana profesional guru PAI dalam mendidik siswanya selain mendapatkan pembelajaran formal, akan mendapatkan pembelajaran agama yang maksimal karena di sekolah SMA Negeri 5 Unggulan Parepare ini mereka melakukan boarding school. Jadi jadwalnya ada mulai dari pagi sampai pagi lagi, seperti itu. Kemudian kekurangannya pada bagian abstrak penelitian ini terlalu banyak tanda baca sehingga membuat pembaca kebingungan. Jurnal ketiga yaitu pembelajaran blended learning berbasis psikologi pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Pembelajaran blended learning pada mata kuliah pendidikan agama Islam merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan media pembelajaran serta proses pembelajaran PAI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran blended learning akan efektif ketika didesain, perencanaan, serta menggunakan berbagai macam media yang membuat lebih inovatif dalam pembelajaran. Kedua, pada pelaksanaan pembelajaran kombinasi blended learning dengan metode sinkronus dan eksternus membuat interaksi belajar mahasiswa lebih antusias. Ketiga, pembelajaran PAI berbasis psikologi secara keseluruhan mendapat respon yang positif dari mahasiswa sebagai sebuah inovasi baru dalam pembelajaran PAI di era digital. Kelebihannya, jurnal penelitian ini menjelaskan terkait dengan bagaimana mengemas pembelajaran blended learning pada mata kuliah pendidikan agama Islam bagi mahasiswa di era digital. Bisa menjadi referensi bagi dosen dalam melakukan pembelajaran pada mahasiswa. Kekurangannya, pembelajaran blended learning berbasis psikologi ini baru diterapkan di tempat penelitian. Kemudian kekurangannya juga ada kelebihan tanda baca seperti cita-cita nasional, titiknya kelebihan, seharusnya cita-cita nasional titiknya 1. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pengembangan nilai-nilai karakter anak pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 dengan berbentuk lembar kerja siswa berbasis proyek. Pandemi COVID-19 berimplikasi terhadap terjadinya transformasi pola pembelajaran secara masif di semua jenjang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang implementasi pembelajaran jarak jauh berbentuk lembar kerja siswa atau LKS berbasis proyek dalam mengembangkan nilai-nilai karakter anak. Ya, Bapak Ibu silakan sholat dulu. Kita sholat, kita extender lagi nih. Pelaksanaan PJJ berbasis proyek memberikan banyak ruang bagi siswa untuk terlibat aktif
dalam mengembangkan kreativitas, minat, dan bakatnya. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat memaksimalkan pelaksanaan PJJ secara online adalah dengan mendukung PJJ dengan berbentuk LKS berbasis proyek. Pembelajaran ini memberikan peluang kepada siswa untuk mempelajari konsep secara mendalam dan mengintegrasikan pengembangan nilai-nilai karakter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada siswa SD sekecamatan Ambian Semal. Data yang diperoleh dengan cara menyebar kuesioner kepada siswa, orang tua, guru melalui grup WhatsApp, guru dan orang tua. Diperkuat juga dengan data wawancara terhadap siswa, orang tua, dan guru. Kemudian nilai-nilai karakter yang dominan yaitu nilai karakter kemandirian, nilai karakter tanggung jawab, nilai karakter kreatif, nilai kreatif rasa ingin tahu, nilai karakter kedisiplinan. Kunci kesuksesan dalam pelaksanaan PJJ berbasis proyek itu tidak lepas dari sinergitas guru, siswa, dan orang tua dalam mendukung pelaksanaannya. Kelebihannya, jurnal ini memberikan informasi terkait pembelajaran daring menggunakan proyek berbentuk LKS yang mampu mengoptimalkan pengembangan nilai karakter anak. Ini bisa menjadi contoh pada sekolah lain, khususnya bagi sekolah yang sulit akses internet atau siswa yang tidak memiliki HP. Kekurangannya, penggunaan kata berbentuk seharusnya penggunaan kata berbantu pada jurnal seharusnya itu tulisannya berbentuk. Kata mendukung seharusnya mendukung. Jadi dia ada beberapa kata yang salah penulisan. Jurnal terakhir yaitu implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis daring, WhatsApp group, Google Classroom, dan Zoom meeting. Pendidikan agama Islam tidak akan pernah selesai dibicarakan sampai kapanpun. Hal ini setidak-tidaknya didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama merupakan fitrah setiap orang bahwa mereka menginginkan pendidikan yang lebih baik. Sekalipun mereka kadang belum tahu mana sebenarnya pendidikan yang lebih baik itu. Karena merupakan fitrah sehingga sudah menjadi takdirnya pendidikan itu tidak pernah selesai diperbincangkan. Kemudian teori pendidikan akan selalu ketinggalan zaman karena ia dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah pada setiap tempat dan waktu. Karena adanya perubahan itu, maka masyarakat tidak pernah puas dengan pendidikan yang ada. Kemudian perubahan pandangan hidup juga ikut mempengaruhi terhadap ketidakpuasan seseorang akan keadaan pendidikan. Sehingga pada suatu saat seseorang telah puas dengan sistem pendidikan yang ada karena sesuai dengan pandangan hidupnya. Dan pada saat yang lain, seorang pun bisa terpengaruh oleh pandangan hidup lainnya yang pada gilirannya berubah pula pendapatnya tentang pendidikan yang semula dianggap memuaskan. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis daring di SMP MBS Al-Amin, Bojonegoro. Sebagai media penunjang pembelajaran daring menggunakan beberapa media online seperti Google Classroom, sebagai media interaksi kelas, virtual berbasis web, dan WhatsApp group untuk mendukung interaksi lebih ringkas dalam kelas daring. Kemudian menggunakan Zoom sebagai media live streaming. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sehingga pemanfaatan ketiga platform digital tersebut dapat diteliti lebih rinci mulai dari kelemahan hingga kelebihan masing-masing.
Sebagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran daring telah dilaksanakan dengan baik dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran sehingga pembelajaran PAI lebih bervariatif dan menjadi para siswa tidak bosan dan lebih cepat memahami materi yang disampaikan. Adapun kendala yang dihadapi adalah beberapa siswa tidak memiliki HP dan tidak terjangkau oleh sinyal, dan kurangnya koordinasi antara siswa dan guru. Kelebihan dari jurnal ini, dia membahas mengenai media pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Group, Google Classroom, dan Zoom Meeting yang dilakukan pada Sekolah SMP MBS Al-Amin Bojonegoro. Dengan penelitian ini bisa dilihat sejauh mana minat siswa terhadap pembelajaran daring dan apa efek yang mereka dapatkan. Kekurangannya, dengan penelitian ini dia tidak membahas lebih dalam dari ketiga aplikasi yang digunakan. Dia hanya membahas tentang kelebihan dan kelemahannya, tidak memberikan solusi secara rinci. Baiklah, itulah tadi presentasi 5 jurnal yang telah diresensi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.